sebenarnya dalam soal kayak ginian ini kan sudah ada aturannya. Yang boleh pakai tetot itu bukan mesti orang berbayar. Nah, undang-undangnya gimana? Sudah ada menyebutkan misalnya ambulans, pemadam kebakaran, terus tamu negara dan presiden. Kan dia bukan masuk dalam kategori yang 4 tadi. Terus cuman persoalannya berani nggak? Ya nggak berani juga. Sekarang terus kalau dia tidak mesti diprioritaskan, ngapain tetot-tetot? Ya terserah dia aja. Mungkin dia senang dengar suaranya. Dia senang lihat warna birunya. Oke, ya bisa jadi. Orang juga mungkin senang juga suka ngeliat rakyat takut. Ya. Tapi nggak digubris. Bukan nggak digubris. Mungkin pejabatnya nggak tahu kali. Itu kan tiba-tiba semua kementerian bilang nggak tahu tuh. Apa nggak bisa lihat atau matanya ketutup? Maksudnya ketutup apa, Bang? Ya, mungkin ada yang ngasih apa gitulah, tutup mata lah, gitulah, biasalah. Jangan sembarangan nuduh pengusaha, belum tentu pengusaha itu. Terus siapa? Nggak tahu lah, belum ketahuan. Gimana nggak pengusaha, Mas? 30 km dari bambu, berapa batang bambu untuk menutup satu 30 Bukan km? ribuan bambu lah. Ribuan bambu. Lagi viral tuh pasti. Iya, lihat videonya tuh diulang-ulang gemes aja ngelihatnya kayak gini. Karena kita tiap hari itu nonton, bukan nonton, mengalami. Cuman nggak viral aja, nggak ada yang memvideoin. Nah ini sekarang kebetulan ada yang videoin. Kita tuh ngelihatnya gemes gitu. Kita pengguna jalan kan semuanya sama aja kan dalam kondisi semuanya kepengen cepat sampai tujuan. Kalau kita pengen cepat ke kantor dalam konteks biasa-biasa. Kalau pejabat pengen cepat ke kantor, ngurus negara, Mas. Iya. Itu bukan cuma pejabat loh yang pakai tetot gitu. Itu pokoknya berduit gitu ya, bisa. Berduit itu ya. Maju tengah, hati-hati. Jadi patwalnya dibayar gitu? Iya dibayar. Artinya siapa yang berduit, dia bisa tetot-tetot gitu ya? Dia mau piknik ke puncak pun pakai forerunner ini bisa. Bisa tetot-tetot. Tapi kalau hari-hari biasa kita lihat di Jakarta kan umumnya mobilnya bagus, keren, pasti pejabat lah ya. Nah, ya itu. Tapi Belum tentu yang berduit. Berduit. Yang berduit, bukan pasti pejabat. Ya. Pengusaha juga bisa. Come here, girl, come get up on my motorcycle. Come ride me like a motorcycle. We could do it on the highway. Fly past him in the flyway. Let me see you ride me like a motorcycle. Grind on me like a motorcycle. Kenapa kemudian publik marah kalau ini udah biasa? Mungkin karena gini ya, merasa selama ini, lu pejabat kok istimewa banget sih? Emang kenapa kalau pejabat? Kenapa lu harus beda dari yang lain? Kenapa lu nggak mikirin mengatasi kemacetan? Justru kemacetan lu belah-belah sendiri, lu paksa orang untuk minggir. Nah ini yang RI berapa itu 36? RI 36. Nah, katanya dicari siapa ini pemiliknya ini? Pasti pejabat negara. Ketemulah nama Raffi Ahmad. ya. Dan itu prosesnya berhari-hari itu, Bang. Berhari-hari baru ngaku. Ini kan berarti kayak kebingungan untuk Padahal plat nomor sudah jelas ya. Pemiliknya harus pasti. Kalau Raffi Ahmad itu staf khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Pejabat ya? Pejabat. Ini namanya juga staf sus. Iya, dekat sama presiden. Iya. Pejabat karena Cuma yang lucu ya, biasa kan tadi kalau yang dikawal itu adalah pejabatnya karena buru-buru. Ini mobilnya kosong. Karena Raffi Ahmad nggak ngaku kalau dia ada di mobil itu. Mobilnya kosong, katanya mau Untuk ngambil ngambil arsip. arsip, ya. Apa Raffi Ahmad nggak tahu ada fasilitas gosen? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Ya, tapi kan masa Raffi Ahmad suruh Arsip ngambil negara penting. Jangan dokumen rahasia. Gosen itu juga sebetulnya bisa menjaga rahasia, kan nggak dibuka-buka. Kalau misalnya dibawa gosen kecelakaan,
dokumennya nyebar kemana-mana, ditemuin oleh masyarakat Iya. kan bocor, Iya, Sebetulnya bocor. paling Dokumen aman, negara. nggak usah pakai mobil-mobil pengiring itu. Forerdernya aja cukup pakai rangsel itu, bawa deh arsip Mas, itu. itu patwal, abdi negara, polisi, berpangkat. Emangnya dia pegawai lalamove pakai ransel di belakang bawa alat? Demi negara. Biar cepat. Iya, biar cepat, nggak usah tetot-tetot gitu. Dan sebenarnya dalam soal kayak ginian ini kan sudah ada aturannya. Yang boleh pakai tetot itu bukan mesti orang berbayar. Nah, undang-undangnya gimana? Sudah ada menyebutkan misalnya ambulans, pemadam kebakaran, terus tamu negara dan presiden. Presiden ya. Sebetulnya semua orang boleh menggunakan tetotet. Itu rotator ada aturannya. Tapi yang Mas sebutkan tadi itu yang harus kita kasih jalan. Jadi kita sebagai pengguna jalan mendengar ada tetotet, lihat, ambulan, damkar harus kasih. Kalau bukan itu jangan kasih. Tapi Mas berani nggak nutup jalan? Makanya itu. Sekarang kalau dia udah tetot-tetot kan tujuan tetot-tetot itu supaya kita ngasih jalan. Iya, tapi kan aturannya boleh nggak dikasih. Kan dia bukan masuk dalam kategori yang 4 tadi. Terus? Cuman persoalannya berani nggak? Ya nggak berani juga. Sekarang terus kalau dia tidak mesti diprioritaskan, ngapain tetot-tetot? Ya, terserah dia aja. Mungkin dia senang dengar suaranya, dia senang lihat warna birunya. Oke, ya bisa jadi. Orang juga mungkin senang juga suka ngeliat rakyat takut. Ya. Itu harusnya kesadaran untuk itu dimiliki juga oleh semua rakyat yang pengguna jalan itu. Jangan sampai gampang-gampang ngasih jalan semua tetot-tetot, nggak ada pengawalan, nggak ada mobil pribadi yang B sekian nggak ada hubungannya sama Pertanyaannya tetot-tetot. aku ulang lagi. Kalau Mas yang di jalan begitu ada tetotet di belakang, berani nggak ngasih jalan nggak? Nggak berani dong. Iya. Nah, itu persoalannya sebetulnya. Tapi Bang, kalau ini kan kita bisa ngelihatnya dalam skop cara berpikir orang Jakarta. Ya. Orang Jakarta ini kan akan menghadapi tetot-tetot ratusan karena jumlah kabinetnya Prabowo ini kan banyak sekali. Terus orang Jakarta ini kan sudah melek, sudah tahu soal Soal aturan. melek atau nggak melek, kalau udah di jalan kita sendiri yang kena marahin, kena pukul sama polisi, yang lain emang akan nolong. Nutup pintu, Pak. Belum Ya, tentu. iya. Tapi kalau namanya juga lagi jengkel, lagi emosi, Ya, boleh kita jadi. mesti buru-buru, dikejar-kejar di bosnya harus cepet sampai, dia bisa marah juga lah. Yang bikin emosi lagi sebetulnya, kenapa harus nunggu 4 hari baru ketahuan? Jelas-jelas RI 36, kan bisa nyari. Repot banget. Masa nyari gitu aja nggak ada yang mau ngaku? Itu RI 36 itu kan sudah jelas plat nomornya. Harusnya identifikasinya pemiliknya sudah jelas. Apalagi yang nggak jelas, pagar bambu sepanjang 30 km di lautan, di PIK 2 itu malah ribet lagi nyarinya. Nggak ada plat nomornya. Nggak ada plat nomornya, tapi panjang sekali dan gampang dilihat. 30 kilometer. 30 kilometer di alam terbuka dan di laut lepas. Itu kan Itu logikanya dari Depok sampai Bundaran HI itu. Iya, artinya dan itu kan sebelumnya di bulan Agustus sudah diributin oleh nelayan. Udah dilaporin. Nggak pakai tetot-tetot. Nggak pakai tetot, tahu udah lapor. Tapi nggak digubris. Bukan nggak digubris, mungkin pejabatnya nggak tahu kali. Itu kan tiba-tiba semua kementerian bilang, nggak tahu tuh. Apa nggak bisa lihat atau matanya ketutup? Maksudnya ketutup apa Bang?
Ya, mungkin ada yang ngasih apa gitulah, tutup mata lah, gitulah, biasalah. Uang apa gitu. Artinya yang bangun tuh orang yang berduit gitu ya. Nah, kan katanya tadi di PIK. PIK itu dua. kan sebuah kawasan indah Oh, kawasan elit. di pinggir Iya, iya. pantai, Kawasan yang elit. rumahnya gede-gede, nggak mungkin milik pribadi. Itu pasti ada pengusaha yang punya. Dan panjangnya sampai 30 km. Jangan sembarangan nuduh pengusaha, belum tentu pengusaha itu. Terus siapa? Nggak tahu lah, belum ketahuan. Gimana nggak pengusaha, Mas? 30 km dari bambu. Berapa batang bambu untuk menutup satu 30 km? ribuan bambu Ribuan lah. bambu. Satu batang bambu katakan 10.000. Masang di tengah-tengah laut, eskapator yang bisa mengapung, perahu untuk mengawal. Masa bukan pengusaha bisa membiayai satu pembangunan 6,5 miliar rupiah? Iya, bukan pengusaha. Sudah jelas bukan pengusaha karena sudah ada pihak yang ngaku namanya JRP. Jaringan Rakyat Pantura. Loh, saya juga aktivis JKP. Apa itu? Jaringan Koplo Pantura.